Kembali lagi di YouTube channel aku, Arin Miranda. Di video kali ini aku mau jelaskan bagi kalian yang sudah mengikuti ujian SKD tentang gimana cara hitung skor agar lolos SKD dan lanjut ke SKB CPNS 2021. Yuk, bagi kalian yang penasaran gimana hasil dari ujian kalian, apakah kalian lanjut ke SKB atau enggak, so let's get started, check it out. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengumumkan nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan SKD CPNS 2021. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Lantas, bagaimana cara perhitungannya supaya lolos? Apakah nilai SKD-mu bisa membuatmu lanjut ke SKB atau tidak? Jumlah soal dan skor SKD. Menurut Kepmen 1023 tahun 2021, seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 terdiri atas yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU, tiga, tes karakteristik pribadi atau yang biasa kita sebut dengan TKP. Nantinya, jumlah soal keseluruhan SKD adalah sebagai berikut. TWK terdiri dari 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, TKP terdiri dari 45 butir soal, total soalnya adalah 110 butir soal. Soalnya beda ya dari yang kemarin, tahun kemarin itu 100, sekarang udah 110 soal. Lalu pembobotan nilai untuk materi soal SKD yaitu untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidaknya menjawab bernilai 0. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, wajib kalian jawab ya. Dan untuk nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 dengan rincian 150 untuk TWK, 175 untuk TIU, 225 untuk TKP. Adapun yang dimaksud dengan nilai ambang batas atau passing grade SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Nah, masing-masing nilai dari TWK, TIU, TKP itu ada passing grade-nya. Untuk penetapan nilai ambang batas SKD adalah sebagai berikut. 65 untuk TWK, 80 untuk TIU, 166 untuk TKP. Bedanya dengan tahun lalu, passing grade TKP tahun ini meningkat. Yap, benar sekali. Tahun semalam kalau nggak salah 150 ya. Kalau tahun ini dia udah 166. Wow, luar biasa, amazing. Akan tetapi ketentuan itu dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus, yaitu putra atau putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kamlot, diaspora, penyandang disabilitas, atau putra putri Papua dan Papua Barat. Nah, ada kecualinya ya. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pariono menjelaskan bahwa untuk lulus SKD, pelamar harus memenuhi passing grade dan kemudian di ranking. Pertama pasti passing grade dulu yang digunakan. Kalau yang lulus passing grade melebihi dari 3 kali formasi baru di ranking. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga begitu, ungkap Pariono pada hari Sabtu tanggal 31 bulan 7 tahun 2021. Adapun yang dimaksud 3 kali formasi adalah jumlah formasi yang dibutuhkan dikalikan 3. Misalnya nih, yang dibutuhkan hanya 1 orang, maka yang bisa ikut SKB adalah 3 orang, yaitu 1 kali 3. Akan tetapi, Pariono mengatakan peserta yang bisa ikut SKB hanya yang memenuhi passing grade. Jadi ketika yang memenuhi passing grade hanya 2 orang, sementara itu yang bisa ikut 3 orang, maka hanya 2 orang itu yang bisa ikut ke ujian SKB-nya ya. Lalu, jika yang memenuhi passing grade melebihi 3 kali formasi, maka akan di ranking.
Misal nih, formasi 1 yang lolos passing grade ada 8, maka di ranking dan 3 orang yang terbaik yang akan ikut ke SKB atau yang akan ujian ke SKB. Terus gimana cara menghitungnya? Nah, Pak Haryono menjelaskan nih bahwa untuk memenuhi nilai ambang batas TWK, karena nilai ambang batasnya 65 dan bobot jawaban benar bernilai 5, maka peserta harus bisa menjawab benar minimal 13 soal. Total soal TWK adalah 30 butir atau 30 soal ya. Lalu untuk memenuhi nilai ambang batas TIU, karena nilai ambang batasnya 80 dan bobot jawaban benar bernilai 5, maka peserta harus bisa menjawab benar minimal 16 soal. Total soal TIU adalah 35 butir atau 35 soal. Kemudian untuk memenuhi nilai ambang batas TKP, caranya lebih bervariasi. Yang TKP itu passing grade-nya kan 166. Soal TKP itu kalau menjawab yang paling tepat nilainya 5, yang paling tidak tepat nilainya 1. Jadi ada gradasi nilai, ujar Pak Haryono seperti itu. Sebagai gambaran, jika peserta menjawab 33 soal dengan nilai 5, masih kurang karena totalnya 165, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 166. Nah, jika peserta dapat menjawab 34 soal dengan nilai 5, maka sudah melewati passing grade karena totalnya yaitu 170. Sebenarnya soal TKP ini tidak ada yang salah, tapi tepat atau tidak imbuh Pak Haryono seperti itu. Nah, untuk TKP jawab aja, manapun harus kalian jawab, baik salah atau benar, tidak ada nilai 0 ya. Nah, untuk umum nilai passing grade untuk TWK yaitu 65, untuk TIU 80, untuk TKP yaitu 166. Nah, yang kedua untuk khusus disabilitas hanya ada TIU passing grade-nya yaitu 60 dan harus memenuhi total 285. Dan yang ketiga khusus Komlot atau yang dengan pujian itu hanya passing grade-nya TIU 85 dengan total nilai harus 311. Dan yang keempat khusus diaspora, passing grade yang berbeda itu hanya di TIU yaitu 85 dengan total nilai 311. Yang kelima untuk khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat, yang beda passing grade-nya itu hanya di TIU yaitu 60 dengan total nilai 286. Yang keenam untuk umum bagian dokter, passing grade TIU-nya harus 80 dan totalnya 311. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir untuk umum ABK, rescue dan pengamat Gunung Merapi atau Gunung Api, passing grade yang berbeda itu di TIU ya, 70. Total nilainya 286. Nah, itu dia tadi berita seputar info CPNS tahun 2021 tentang gimana cara untuk menentukan nilai SKD kalian agar bisa lanjut untuk ujian ke SKB ya. Semoga bermanfaat untuk kalian bagi peserta yang udah ujian SKD. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekian dulu video dari aku ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke seluruh akun media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.